Yandril itu terkenal dengan orang yang sangat idealis dan itu eh, disuka dan sekaligus dibenci. Tidak ada yang satu sisi secara politik teman-teman itu menyetujui, tapi satu sisi kepentingan politik itu terganggu dengan idealismenya Yandril Sofyan, pengalaman di DPRD. Ketika misalnya partai ini memutuskan Yandril Sofyan maju sebagai kandidat bupati, sementara PKS tidak cukup kursi, dan tidak ada yang mau berteman dengan PKS. Bagaimana ini? Ya, itu memang susah menjawabnya pertanyaan itu kan. Kalau sudah tidak mau berteman dengan PKS kan. Pemirsa channel YouTube Palanta Rangmudo yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini kami sudah bersama-sama dengan Pak Yandril Sofyan, kandidat calon Bupati Kabupaten Agam tahun 2020-2025. Sebagaimana yang ingin kami bangun bersama-sama dari Palanta Rangmudo adalah mewujudkan pilkada yang cerdas, di mana masyarakat disuguhkan dengan informasi-informasi tentang apa yang akan dilakukan oleh kandidat ini seandainya terpilih di 5 tahun yang akan datang. Selamat pagi Pak Yandril. Selamat pagi. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dan sehat. kami mengucapkan terima kasih dari Palanta Rangmudo telah diterima untuk mendapatkan informasi tentang majunya Pak Yandril sebagai kandidat calon bupati Kabupaten Agam 2020. Mungkin sebagai pengantar dari dialog kita ini, tak tahu karena tak kenal karena memang tak ta'aruf. Maka dalam hari ini mungkin banyak ingin tahu tentang latar belakang Pak Yandril, latar belakang pendidikan, kemudian latar belakang karir politik, organisasi dan seterusnya. Mungkin bisa diceritakan kepada kita. Ya, terima kasih. Kalau latar belakang dia awali dulu dengan pendidikan lah ya. Sekolah dulu di SD Baligurah, kemudian SMP di Kota Tuo sampai Angke, terus SMA Lambah atau SMA 1 sampai Angke sekarang namanya. Terus ke UNAN, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, ya, FISIP. Kemudian dilanjutkan dengan dari karir politik. Kebetulan pas setelah reformasi ada peluang untuk terlibat di partai politik, lalu teman-teman yang aktif di Rohis menawarkan untuk terlibat di partai politik. Waktu itu Partai Keadilan. Jadi pas sedang di Bukit Tinggi, menetap di Bukit Tinggi, mengelola pendidikan waktu itu, pendidikan Askia dari TK, kemudian PGTK juga, mengelola pendidikan guru TK. Lalu ditawarkanlah oleh teman-teman untuk aktif di partai politik di Kabupaten Agam. Kemudian kami buka cabang atau DPD Partai Keadilan untuk Kabupaten Agam. Nah, itulah mulai aktif di partai politik. Walaupun sebenarnya sebelumnya juga sudah aktif di berbagai organisasi. Di waktu kuliah aktif di HMI, kemudian aktif di Resimen Mahasiswa Menwa, dan juga aktif di kegiatan kerohanian kampus, kan. Banyak kegiatan termasuk juga melakukan pengabdian di Panti Asuhan Anak-anak Mentawai
yang ada di Gurun Laweh, Padang. Dan juga pernah beberapa kali ke Mentawai kan, untuk ikut berpartisipasi untuk membangun Mentawai bersama panti asuhan anak Mentawai. Terus dengan latar belakang itu, maka ya politik ini salah satu sarana bagi kita untuk berdakwah. Ya saya terlibat di Agam, termasuk kan Ardina juga kami ajak itu kan. Kemudian pada waktu pemilu 99 dapat 1 kursi kebetulan amanah itu ke Kito gitu. Terus dilanjutkan dengan Partai Keadilan Sejahtera PKS. Di tahun 2004 pemilu dapat 7 kursi dan langsung dipilih oleh teman-teman DPRD untuk jadi ketua DPRD kan. Waktu satu orang di Partai Keadilan itu dulu pernah juga menjabat sebagai ketua komisi ya, ketua komisi A istilahnya itu kan. Kalau sekarang komisi 1 ya. Kemudian di 2004 sampai 2009 itu menjabat sebagai ketua. Kemudian 2009-2012 karena sistem pemilihan waktu itu tidak lagi seperti biasa. Kalau dulu kan pemilihan langsung dipilih oleh anggota. Karena undang-undang menetapkan partai terbanyak langsung jadi ketua. Karena waktu itu adalah booming Demokrat, jadi Demokrat jadi ketua, kita sebagai wakil ketua di 2009-2014. Jadi selama 3 periode berkarir di politik di Agam, dan alhamdulillah ini bekal untuk bisa maju untuk kandidat bupati ya. Termasuk juga pernah diminta untuk aktif di Badan Amil Zakat, karena waktu itu Bupati Pak Aristo melihat kebetulan kita punya perhatian kepedulian untuk pengembangan lembaga-lembaga keagamaan, jadi juga diminta untuk mengelola Badan Amil Zakat 2008 sampai 2012 kan. Dan di samping itu juga diminta untuk membenahi KONI walaupun basic olahraga tidak terlalu banyak gitu ya, atau mendalam kan, tapi karena mungkin ada hobi bulu tangkis, jadi beliau juga meminta untuk membenahi KONI, sempat juga membenahi KONI selama 2 tahun kan. Tapi karena ada undang-undang tidak boleh orang partai politik atau pejabat struktural di KONI, akhirnya terdegradasi langsung jadi ketua KONI kan gitu. Termasuk juga setelah itu diminta juga untuk di PBSI, Persatuan Bulu Tangkis untuk Kabupaten Agam. Jadi mungkin sudah banyak banyak lembaga juga yang kita pimpin kan. Tidak hanya DPRD, juga lembaga zakat sosial gitu kan gitu. Kalau sekarang karena sudah 5 tahun tidak terlibat di partai politik, karena ada amanah di Basnas. Sementara kalau di Basnas kan tidak boleh aktif di partai politik, ya kita profesional di Basnas gitu. Tapi sekarang kan ada aspirasi dari masyarakat, termasuk juga kader-kader PKS yang dulu ikatan emosional dengan kita juga cukup bagus, mendorong untuk maju di sebagai kandidat gitu. Karena dulu waktu pernah maju sebagai wakil bupati berpasangan dengan saudara Ardina, teman-teman yang bagian Agam Timur ini sering kasih tahu, sebenarnya pasangannya harusnya yang dari Agam Timur ini nomor 1, yang bagian barat nomor 2 gitu kan. Pasangannya terbalik sehingga kurang kuat dukungan dari masyarakat Agam Timur kan. Jadi sekarang malah didorong untuk maju di nomor 1 gitu kan, karena basic kita kan di daerah Agam Timur. Sementara pemilih yang kuat itu memang baik secara kuantitas maupun secara partisipasi pemilih di Agam Timur itu cukup kuat gitu ya. Jadi ada yang menimbulkan pertanyaan ini, dan ini belum pernah terjadi kalau tradisi di PKS. Yeah. Biasanya jauh hari itu calon itu cuma ada 1. Sekarang dilihat dari gubernur muncul 2 nama, di Agam muncul 2 nama.
yang di awal-awal ada kesangsian, eh, ada dorongan yang kita tangkap, keinginan dari beberapa tokoh kalangan masyarakat, Pak Yandril maju. Kemudian tidak ada aba-aba dan segala macam, semua harapan itu sudah hilang, tiba-tiba muncul. Yang jadi pertanyaan itu adalah sekarang gini, kenapa ada 2 kandidat dari PKS? Kalau misalnya yang maju itu adalah dari partai politik, ini kan menimbulkan pertanyaan. Atau Pak Yandril ini maju pakai partai lain? Iya. Nah itu gimana itu ceritanya? Itu kalau bisa Sebenarnya kalau di PKS tuh dari dulu tuh tradisinya tidak satu, sudah ada yang 3 malah yang disuruh sosialisasi. Mungkin tahapannya itu di PKS itu kan tahap pertama disuruh sosialisasi dulu. Jadi kandidat itu nanti ditetapkan melalui pemilihan umum internal PUI namanya, di kader-kader, lalu diajukanlah nama. Kemudian nama itu ditetapkan oleh partai, ini yang berhak untuk sosialisasi. Biasanya sosialisasi itu ada yang 2 atau 3, kan, tergantung ketetapan partai. Dan termasuk nama kami salah satunya yang didorong, yang direkomendasikan untuk bersosialisasi. Maka ya yang namanya politik ini kan ya, mungkin teorinya teori serba kemungkinan. Karena dalam last time saja pengalaman PKS itu ada kader yang diusung maju, tiba-tiba hanya beberapa jam sebelum mendaftar ke KPU bergeser langsung, berubah petanya. Peristiwa seperti dulu Pak Irwan Prayitno tidak pernah tidak ada direncanakan untuk diusung, tapi karena kandidat yang disuruh sosialisasi tidak matching pasangannya, dan kemudian berputar arah lalu berubah gitu. Dan kemungkinan itu makanya PKS memang mengajukan kadernya atau calon dari PKS itu biasa bukan 1, ada 1 atau 2 atau 3 kan. Dan disuruh sosialisasi, nanti akan dicek ke lapangan sejauh mana dukungan masyarakat gitu kan. Nah, inilah sebenarnya. Cuma sekarang ini orang agak terheran-heran tuh karena mungkin sebelum ini tidak begitu menonjol sosialisasi dari kader-kader kan. Kalau sekarang kan agak menonjol karena mungkin dengan pertumbuhan pengenalan masyarakat, kemudian juga mungkin tingkat kemelekan masyarakat terhadap kandidat, sehingga mereka melihat loh sekarang PKS kok ada 2 orang kan. Padahal dulu juga sudah 2 orang 3 orang kan. Jadi nanti memang finalnya pasti saat di KPU ya. Siapa yang ditetapkan oleh partai, tentu karena PKS di Agam ini tidak bisa maju sendiri, dia harus koalisi karena tidak cukup 20% perolehan suaranya. Nah, itu juga akan berpengaruh petanya. Kalau nanti dari partai koalisi menawarkan kandidat misalnya dari Agam Barat, otomatis PKS pasti akan tersandra untuk memilih kandidat dari Agam Timur. Kan? Begitu juga sebaliknya, kalau dari partai koalisi menawarkan kandidat pilihan adalah dari Agam Timur, dengan sendirinya saya juga tersandera tidak bisa maju karena tidak mungkin, kalau istilah namanya tidak mungkin terompah atau sepatu kanan keduanya kan, harus ada timur ada barat gitu kan. Logika politik yang ada di Agam ini kan dan dinamika masyarakatnya seperti itu. Secara tentu saja kesediaan hari ini untuk dicalonkan berarti tentu sudah ada kesiapan. Ya. Nah, pertanyaannya adalah pengalaman 3 periode di DPR dan itu mendapatkan 3 bupati, Pak Ismu Nazif, Pak Aristo, kemudian Indra Catri. Apa persoalan Agam yang Pak Yandril tangkap sehingga mau untuk jadi bupati? Kalau persoalan Agam itu isu yang terbesar tetap saya pasti isu kemiskinan. Karena dari survei periode waktu kita dulu di DPRD itu masyarakat miskin itu di Agam itu 32%. Kalaupun sekarang ada pengurangan, ya paling rata-rata nasional itu kan paling pengurangan sekitar tidak lebih dari 5%. Ya kalau sekarang angkanya sekitar 25 lah ya, 25%. Dan itu masih seperempat masyarakat Agam masih miskin ya.
Dan apalagi sekarang dengan kondisi yang krisis kan, apalagi ada wabah yang menakutkan corona kan, dan itu juga mempengaruhi kepada kondisi ekonomi kan, mobilitas barang segala macam transaksi kan, dan pasti berdampak kepada kemiskinan lagi kan gitu. Dan bisa jadi akan naik ya, angka kemiskinan. Nah, itu isu utamanya kemiskinan. Tapi isu utama kalau saya yang dimajukan, isu utamanya pasti adalah pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia itu bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat, dan itu juga otomatis akan memerangi kemiskinan. Kemudian meningkatkan sumber daya manusia, otomatis juga nanti kemiskinan akan teratasi. Dan di samping itu juga akan memperkuat posisi daya tawar SDM Kabupaten Agam kan. Kemudian termasuk juga peningkatan sumber daya manusia itu juga sekaligus untuk meningkatkan, membangun sisi kesehatan kan. Nah, dimensi sumber daya manusia kan situ kan, aspek ekonomi, aspek kesehatan, termasuk juga aspek pencerdasan, pencerdasan sumber daya manusia atau pendidikan gitu. Nah, itu saja sebenarnya sudah menjadi isu yang strategis yang akan menjawab semua persoalan di Kabupaten Agam gitu. Dan baru nanti kita akan masuk ke isu-isu yang lain ya, di samping pembangunan sumber daya manusia, kemudian juga pembangunan sisi adat dan budaya, kemudian sisi agama. Kalau sisi agama itu saya bukan menafikan, tapi alas semua itu adalah agama, moral, akhlak ya, dan itu membungkus semua itu. Jadi pembangunan sumber daya manusia, pembangunan politik, pembangunan adat dan budaya, semuanya pasti bingkai itu adalah agama. Kalau selama ini orang kan seakan-akan terpisah, orang membangun sisi agama, sisi yang lain kan, seakan sisi yang lain itu tidak terwarnai dengan agama. Seharusnya kan semuanya juga harus terbingkai dengan agama gitu. Nah, ini yang ada kesalahan dalam mengelolanya kan. Sehingga seakan-akan agama itu satu sisi saja kan. Sementara sisi lain seakan-akan terlepas dari pembangunan sumber daya manusia, bagaimana pembangunan karakternya itu. Hal yang paling sensitif selalu muncul dan selalu menjadi mainan politik kalau saya menyebut soal Agam Barat dan Agam Timur, dan ujungnya adalah ada keinginan pemekaran Kabupaten Agam. Bagaimana tanggapan Pak Yandri? Ya, sebenarnya kalau isu pembangunan Agam Timur, Agam Barat ini sebenarnya itu sudah isu yang dari awal dulu kita di DPRD. Pak Adina juga pernah mengalami kan. Bahkan kita sudah sampai ke tingkat membuat paripurna memutuskan adanya pemekaran agam, agam Tuwo dengan agam Barat, walaupun tidak nyebut agam Barat ya, itu terserah nanti apa nama yang pasnya. Kalau memang nomenklaturnya Kabupaten Agam, berarti yang di timur ini agam Tuwo gitu ya. Nah, isu itu sudah kita bangun dan sudah diparipurnakan malah, bahkan sudah minta dukungan dari nagari, karena salah satu syarat itu adalah persetujuan masing-masing nagari. Dan cuma waktu itu kan tidak optimal nagari memberikan dukungan gitu ya, karena sebagian nagari juga masih tetap ingin bertahan dengan agam satu seperti sekarang ini kan. Dan saya yakin isu itu pun juga walaupun sudah digarap oleh DPRD ya, Kabupaten Agam, tetap saja masih lama waktu untuk mengurusnya kan, karena saya nilai salah satu persoalan yang mendasar itu adalah kesungguhan. Belum semua yang sepakat untuk memekarkan agama gitu. Itu persoalannya kan. Orang teman-teman termasuk nagari-nagari di Agam Timur pun juga belum semuanya sepakat kan. Sebenarnya kuncinya kan di situ. Kalau masyarakat sudah semuanya sepakat, pemerintah pasti akan menurut aja kan, karena apalagi sekarang dengan demokrasi pilihan rakyat itu pasti rakyat akan lihat siapa yang konsen dengan isu yang jadi isu bersama masyarakat. Tapi kalau belum menjadi kesepakatan publik ya orang juga tidak akan menjadikan itu sebagai isu utama untuk memilih kandidat gitu. Itu soal pemekaran. Bagaimana tentang hubungan Bukit Tinggi Agam?
Kalau dari dulu konsep saya tentang Bukit Tinggi Agam itu adalah dari awalnya, dari budayanya pun dari sejarahnya, Agam Bukit Tinggi itu kan bersaudara. Jadi kita tetap saja membangun sinergi ya. Agam Bukit Tinggi itu membangun kerjasama yang saling saling mendukung kan, karena tidak bisa dipisahkan. Agam punya sumber daya sisi pertanian dan segala macamnya itu, kemudian Bukit Tinggi sebagai pasarnya, maka wajar muncul istilah Bukit Tinggi Kotorang Agam. Bukan bermakna Bukit Tinggi itu dikooptasi oleh orang Agam, tidak, tapi adalah ada sinergi antara Bukit Tinggi dan Agam. Dari dulu pun kita Bukit Tinggi dan Agam itu tidak seperti ya, mungkin salah satu sisi negatif otonomi itu seakan-akan Agam dan Bukit Tinggi itu terpisah. Dulu ada SMP 3 di Tanjung Alam, ada SD di Tanjung Alam itu SD Bukit Tinggi. Baru tahun periode inilah baru dimasukkan ke Agam, dipindahkan ke Agam, termasuk SMP 3. Dulu orang-orang Bonampu itu bebas untuk sekolah Bukit Tinggi tanpa ada terikat rayonisasi segala macam. Intinya kalau dia mampu, dia punya nilai yang memungkinkan masuk ke Bukit Tinggi. Semua orang juga seperti itu, masuk SPG ke Bukit Tinggi, masuk SEMEA ke Bukit Tinggi kan. Bahkan tidak ada di Agam SEMEA kan. Sekarang malah dengan di kota-kota seperti ini, akhirnya Bukit Tinggi pun juga akan kehilangan sumber daya yang potensial. Sementara ini kota yang dibangun bersama dengan masyarakat Agam kan. Nah, dengan otonomi daerah itu dampak negatifnya seperti itu. Sebenarnya budaya dan pola kerjasama yang sudah terbangun secara budaya antar masyarakat Bukit Tinggi Agam itu jangan sampai hilang karena adanya pembagian administrasi pemerintahan. Tetap harus, malah itu sesuatu yang positif yang harus kita jaga. Jadi jangan dibuat Bukit Tinggi Agam itu seolah suatu wilayah yang kita saklek sekali, sementara kita masih dalam satu NKRI, masih satu negara, satu bahasa, apalagi masih satu keluarga. Banyak orang Kurai yang berrencana ke Agam, banyak orang Agam berrencana ke Bukit Tinggi, termasuk tinggalnya. Bahkan orang Bukit Tinggi, karena kota Bukit Tinggi itu sudah padat, banyak orang yang beraktivitas Bukit Tinggi tinggalnya di daerah Gaduy, daerah Angke, daerah Benau. Kan biasa saja. Kalau itu jadi pembatas, gimana kira-kira orang dia bekerja, beraktivitas di Bukit Tinggi, tapi karena tanah tidak memungkinkan lagi, lalu dia buat rumah di Agam, kakaknya Agam, gimana kira-kira, susah kan dia mau sekolah Bukit Tinggi. Begitu sebaliknya kan. Kemudian bagaimana Pak Yandril melihat Nagari? Kalau Nagari ini kan sudah pas ya, jalannya sudah. Cuma yang penting itu adalah peningkatan dari sisi pengelolaan, kemudian peningkatan dari sisi pembangunan masyarakatnya. Kalau sekarang saya melihat lebih banyak masih arahnya fisik, ya. Bangun kantor, ya. Bangun sarana prasarana. Seharusnya Agam itu sudah masuk ke sisi lain. Sisi lain itu adalah bagaimana fokus kepada pembangunan sumber daya manusianya. Karena di nagari atau desa itu kan sekarang sudah banyak anggarannya, sudah tergelontor dana yang cukup besar. Tapi kalau akhirnya masuk pada yang rutin, ya, misalnya untuk biaya kantor, untuk pegawai, untuk yang sifatnya rutinitas gitu, akhirnya untuk masyarakat juga akhirnya sedikit. Dan fenomena yang terjadi selama ini kan seperti itu, anggaran itu habis itu rutin, ya. Sementara yang kita butuhkan adalah membangun masyarakat. Bagaimana pemerintah Agam memanage anggaran nagari ini dengan mengarahkan agar supaya masyarakat banyak terbangun dari sisi dana yang besar untuk nagari. Selama ini yang jadi selalu diungkapkan itu adalah karena keterbatasan dana. Sementara Agam luasnya itu hampir 100 kali Bukit Tinggi. Kemudian dari PAD, Agam itu kalau yang terakhir kita lihat dalam Agam dalam angka tahun 2019, itu PAD cuma 33 miliar. Bagaimana Pak Yandril punya strategi untuk meningkatkan PAD yang sebetulnya Agam punya potensi yang luar biasa? Apa langkah-langkah yang nampak? Kalau
bicara PAD biasanya pasti akan kembali mengut dana dari masyarakat. Saya kurang setuju dengan pola seperti itu. Karena kita membangun masyarakat, sementara kita menarik uang lagi dari masyarakat. Sekarang bagaimana kita pertama meningkatkan sumber daya alam yang ada di Agam. Ini kan banyak potensi yang belum tergarap di Kabupaten Agam ini kan. Baik potensi pariwisata, baik potensi alamnya, apakah hutannya, apakah kayu-kayunya dan segala macam. Bukan berarti kita menebangi hutan, bukan begitu ya. Tapi gimana menguatkan potensi ini menjadi sumber daya yang bisa menimbulkan potensi ekonomi seperti pariwisata dan yang lain itu. Kemudian sebenarnya 2 periode saya di lembaga zakat itu bukan hanya sekedar membagi zakat, tapi saya melihat ada potensi zakat, potensi infak. Kita coba lihat saja kan, misalnya potensi zakat yang ada di agama sekarang ada 10 miliar per tahun. Itu baru belum optimal. Kalau kita optimalkan bisa meningkat menjadi 15 sampai 20. Itu dari PNS ya. Kalau kita himpun lagi, ya, kita perkuat potensi ini dengan sistem nanti kita bangun bagaimana kerjasama dengan nagari, dengan perantau, itu bisa meningkat menjadi 30 sampai 40 ya, kalau kita serius. Ya. Kalau kita galang infak, nah ini infak lebih besar nih dibanding zakat. Kalau zakat kan per tahun keluarnya kan, ada haulnya, ada nisabnya. Infak ini orang yang tidak berzakat pun bisa berinfak, anak sekolah pun bisa berinfak. Kalau anak-anak ini didorong, anak sekolah ini saja didorong berinfak 2.000 per minggu, kali berapa anak? Itu miliar tuh dananya kan. Setiap minggu dia berinfak 2.000, ketimbang dia berbelanja tapi tidak dilatih, tidak dididik untuk terbiasa berinfak. Kita buat dia biasa berinfak, termasuk anak SD, SMP, SMA gitu ya. Masyarakat juga kita dorong untuk berinfak. Setiap keluarga kita dorong untuk berinfak. Nanti mekanismenya kita atur, itu bisa diatur lah ya. Dengan regulasi, dengan memberdayakan nagari kan. Nanti infak di nagari kita atur, kita masukkan ke nagari kembali kan. Nah, kemudian termasuk perantau, karena harus tahu kita ini gedung-gedung di kampung itu. Gedung MDA, masjid, gedung sekolah itu perantau itu kan potensi, walaupun tidak dalam bentuk uang segar ya. Tapi kalau kita bangkitkan potensi itu kembali, potensi masyarakat yang filantropi ini, sebenarnya Sumatera Barat ini Agam ini masyarakat filantropi, masyarakat yang suka gemar berinfak, apalagi kalau sudah menyangkut isunya, isu kampung, isu suku, isu nagari, mereka pasti akan mau berinfak. Tinggal kan bagaimana mengelola itu dengan baik sehingga masyarakat perantau itu percaya kalau mereka mau berinvestasi bisa juga berinvestasi dengan merasa ada keuntungan yang bisa didapatkan, atau minimal juga sisi transparansi saja. Kalau lembaga kayak Bumnak transparan dikelola dengan baik, itu banyak orang akan berinvestasi kan dari rantau kan ke kampung halaman, karena itu sudah menjadi budaya. Jadi Kabupaten Agam tidak harus berpikiran PAD dalam artian mengambil uang dari rakyat ya, dari masyarakat. Sementara kita kan mau mensejahterakan rakyat. Kalau kita tarik lagi uang dari rakyat, ya artinya hanya memutar uang rakyat untuk rakyat itu saja. Sekarang bagaimana mengambil potensi dari alam ini, dari kekayaan alam ini, kemudian potensi dari luar untuk bisa membangun kampung halaman gitu. Jadi PAD itu kalau malah saya melihat dengan zakat itu, infak itu, masalah kemiskinan bisa diselesaikan. Kalau tadi isunya kemiskinan bisa diselesaikan. Cuma orang kan tidak menemukan, hanya banyak dalam bentuk ceramah, tapi metodenya yang belum ditemukan. Kalau saya dapat nampak metodenya. Kalau apalagi kalau kita di pemerintahan, kita bisa membuat regulasi yang mengikat ya. Kemudian termasuk juga didukung oleh peraturan-peraturan di Basnas yang juga akan mendukung ke situ. Persoalan yang kita rasakan hari ini di Nagari rata-rata bahwa kita kekurangan SDM. Di Nagari itu orang yang tinggal Nagari rata-rata adalah yang sudah pensiun. Anak muda tidak banyak yang mau tinggal. Diakibatkan karena
persepsi bahwa kampung halaman itu tidak menjanjikan untuk kehidupan. Anak-anak muda potensial berangkat merantau, sehingga hari ini pun susah untuk mendapatkan tenaga-tenaga handal untuk di nagari. Sementara dana yang masuk ke nagari itu cukup besar, dan itu nampak misalnya di rapat di nagari itu hampir rata kita amati adalah orangnya itu saja, itu saja. Bagaimana Pak Yandril mendorong kalau seandainya Allah takdirkan dia jadi bupati, bagaimana konsep pembangunan pemuda di Kabupaten Agam ini ke depan? Ya, kalau saya melihat dikatakan Nagari tidak punya potensi, kita harus cari datanya dulu ya. Nah, tapi kalau saya melihat banyak potensi generasi muda. Apalagi kalau sekarang kan, kalau dulu memang budaya merantau itu sangat sangat kuat ya. Kalau sekarang sudah mulai karena sekolah. Kalau dulu kan orang kan paling sampai SMA sekolah, kemudian pergi merantau. Kalau sekarang orang terikat dengan sekolah. Kan. Paling-paling yang memang betul yang dapat di ITB, UI dia ke Jakarta. Kan. Yang dapat paling nanti ada yang dapat di UNAN, dia masih di Sumatera Barat dan dia pasti akan bolak-balik ke kampung halaman ya. Kemudian ada yang kuliah di STAIN ya. Dulu mungkin STAIN itu hanya berapa orang yang kuliah. Kalau sekarang sudah menjamur ya. Ada beberapa perguruan tinggi yang hadir di Kota Bukit Tinggi. Itu bukti bahwa berarti generasi muda itu ada yang stay, yang ada di kampung. Buktinya mereka sekolah di daerah kan. Dan ini kan potensi. Banyak generasi muda yang kita lihat data Gojek itu ternyata banyak yang sarjana juga kan. Berarti mereka ada di kampung. Buktinya dia sarjana. Apalagi tingkat pendidikan sekarang sudah semakin merata gitu ya. Sehingga kalau dikatakan sumber daya kurang, ini mungkin orang tidak membaca data. Kemudian yang kedua tidak melakukan pemberdayaan. Mereka sudah kuliah, sudah tamat lalu gojek gitu ya. Atau mereka bekerja di AUR ya, berdagang gitu kan. Sebenarnya kan itu potensi. Potensi bagaimana kita merakit ya. Nah, dan memang disitulah kejelian pemerintah Nagari dan pemerintah kabupaten memanage ini ya, mengumpulkan data ya, database Nagari, kemudian melihat seberapa banyak generasi muda di situ dan apa profesinya, bagaimana pendidikannya, lalu kita buat strategi untuk membangun mereka. Dan isu generasi muda itu memang isu yang tidak bisa dihindari, isu milenial ya. Dan pemilih terbesar itu milenial, itu maknanya bahwa komposisi penduduk itu gemuknya di tengah, di posisi umur 17, 15 sampai 30 gitu. Dan kalau kita mengabaikan ini juga bisa bom waktu ya. Bom waktu, mereka tidak tertata, mereka tidak terbina, mereka tidak terberdayakan, dan itu juga akan jadi ledakan yang ledakan sosial yang bisa jadi negatif, narkoba, kenakalan remaja, kemudian begal segala macam itu kan, kemudian apalagi kan macam-macam ya, yang mencekoki mereka kan. Dan pemerintah tidak bisa melepaskan diri dari pembangunan generasi muda ini, dan isu kita memang harus ke situ. Jadi makanya kan pembangunan sumber daya manusia itu tidak hanya pendidikan saja, kan? Juga mencarikan jalan keluar terhadap mereka yang sudah pasca sekolah, pasca kuliah, mereka sudah tamat, lalu apa yang kita bukakan peluang untuk mereka supaya mereka bisa beraktivitas, bekerja, apalagi yang laki-laki kan? Mereka harus bertanggung jawab kan? Mereka harus berkeluarga dan ada sumber daya ekonomi yang harus mereka kelola untuk membangun rumah tangga. Hampir masyarakat kita itu mata pencahariannya terbesar itu adalah petani. Kemudian petani ini kan mengalami dilema. Ketika harga pertanian ini, produk hasil tani ini meningkat, ini akan mengganggu terhadap sisi lain, menimbulkan masalah di bidang ekonomi. Bagaimana Pak Yandril punya konsep mensejahterakan petani? Kemudian yang kedua adalah bagaimana dengan UMKM?
Dan sebenarnya dua-duanya pertanian UMKM itu kan fenomena masyarakat berkembang. Tidak hanya Indonesia, tapi semua negara berkembang pasti berkutat di sekitar itu pertanian UMKM gitu ya. Nah, dan kita secara khusus Kabupaten Agam, makanya saya katakan tadi potensi nagari yang kita dananya sudah di push dari pusat, termasuk daerah. Keberpihakan yang penting dulu kan. Kalau dulu waktu kita di Dewan itu kan persentase anggaran untuk petani itu kan kecil, tidak sampai 10%. Kalau di upgrade saja anggaran di atas 10% itu sudah jauh meningkat ya, pemberdayaan untuk petani dari pemerintah. Belum lagi nanti bagaimana mengelola pemberdayaan di kelompok-kelompok atau di individu petaninya. Walaupun kita memang pola berkelompok ini memang harus di banyak pembinaan ya. Kalau selama ini kan kelompok kan terkesan hanya mengambil subsidi, subsidi pupuk, subsidi yang lain-lain itu termasuk juga bantuan kan. Terkesan gitu. Cuma tidak ada pembinaan yang berkelanjutan terhadap kelompok itu, membangun bagaimana mereka bekerja sama, kemudian bagaimana mereka membuat pasar ya, bersama antar kelompok sehingga mereka juga bisa terlepas dari tekanan monopoli para tengkulak besar yang mengatur harga kan. Dan memang itu kerjanya tidak sederhana ya. Tapi harus ada pemberdayaan petani sampai ke tingkat itu. Sampai termasuk juga untuk tingkat sederhana, sebenarnya kan sekarang sudah informasi sudah terbuka ini, kita bisa mencari sumber-sumber daya yang juga menguatkan petani, tidak hanya sekedar panen lalu menjual, tapi juga bagaimana mengolah hasil pertanian sehingga nilai tambah hasil pertanian itu juga meningkat, sehingga sejahteranya juga nanti otomatis akan meningkat, karena dia tidak hanya sekedar menjual bahan mentah, tapi juga sudah melakukan inovasi di bidang pertanian, termasuk UMKM juga seperti itu. Kalau saya UMKM sebenarnya konsep budaya orang Minang itu kaki limo. Cuma selama ini kan konsep pemerintah telatah dengan membangun mal-mal besar gitu. Dan itu tidak budaya dagangnya orang Minang. Kalau kita baca literatur ilmu sosial kan orang Minang itu kan susah dibuat dia jadi anak buah. Mereka maunya jadi raja. Nah, biarlahnya jadi kaki limo daripadanya jadi anak buah orang. Nah, sekarang bagaimana kita pemerintah memfasilitasi kaki limo itu berdaya. Saya pernah dulu ke Malaysia itu melihat bagaimana pemerintah Malaysia itu memberdayakan kaki limo. Mereka buat semacam besar, ya, tempat besar, kemudian kaki lima diatur sedemikian rupa, dibina dengan baik, sehingga mereka juga kuat gitu. Kalau di daerah kita kan kaki lima itu semacam semacam orang yang berdagang di pinggiran-pinggiran, ya. Pinggiran toko, pinggiran lalu ilegal kesannya. Buat dah jadi legal, dia berdagang legal. Cari tempat yang strategis, kemudian perkuat di situ, kemudian dibina, kemudian ditata juga perilakunya agar dia tidak mengecewakan pelanggan, kan? Termasuk juga dibimbing bagaimana meningkatkan kualitas produk yang dia jual, kan? Termasuk juga cara menjual yang bagus, gitu kan? Cara mengemas yang baik, gitu ya. Itu bisa. Buktinya kayak Christine Hakim itu kan mereka mengambil dari potensi kaki lima, tapi dari pedagang-pedagang UMKM rumah tangga, tapi dibina, dibantu untuk menstandarisasi produknya. Dan beberapa sanjai-sanjai besar itu juga sudah menguatkan kaki lima atau UMKM yang kecil-kecil itu. Sebenarnya bisa, tinggal bagaimana mensinergikan itu. Cuma selama ini kan UMKM itu ya tetap saja dengan konotasi menjemput subsidi, kan? Pemerintah pun kadang-kadang tidak serius loh membina mereka, kan?
hanya sekedar sebatas proyek kan. Jadi proyek dibuat satu kegiatan sudah itu terhenti. Harusnya kan ada kelanjutan. Jadi mereka juga sampai kuat sampai standar, mungkin ada standar minimal baru bisa dilepas gitu kan. Harus ada kan. Saya lihat belum ada itu. Belum ada pemerintah membuat standarisasi seorang UMKM itu minimal misalnya pedagang pedagang kue gitu ya. Minimal dia harus punya standar seperti ini baru bisa dilepaskan dari subsidi gitu. Ini enggak kan, kadang-kadang orangnya ada yang ikut pelatihan, ikut apa itu juga. Tapi enggak pernah ada standarisasi. Oh ini enggak boleh lagi nih, ini sudah sekian kali ikut, harusnya dia sudah di posisi seperti ini. Apanya inovasinya atau aktivitasnya. Kalau dia gagal berarti cari yang lain, yang untuk dilatih, untuk dibina lagi gitu kan. Terakhir, Pak, kita kembali ke politik. Jika ternyata tidak Pak Yandril yang diputuskan, ini baliho sudah menyebar ini seluruh agama, itu kira-kira gimana itu? Itu takdir. Tapi ya kita memang memang tradisi di berpolitik di Islam pun begitu, menyuruh kita untuk kalau disuruh untuk maju ya maju, disuruh untuk bersosialisasi kita sosialisasi gitu ya. Kalau masyarakat melihat kita punya potensi, saya yakin masyarakat akan memberikan dukungan ya. Biasa pun partai pun akan lakukan buat pertimbangan seperti itu, lihat siapa yang didukung oleh masyarakat. Memang kuncinya memang dalam tahap sosialisasi sekarang sebelum sampai ke KPU memang adalah bagaimana dukungan masyarakat. Kalau masyarakat melihat kami ini adalah orang yang layak untuk memimpin masyarakat, ya saya yakin masyarakat partai pun akan memutuskan untuk memberikan dukungan. Tapi kalaupun takdirnya enggak, ya mungkin ada yang lebih baik yang akan diberikan Allah kawal. Mungkin enggak tahu lah ya. Kadang-kadang kan yang namanya politik ini mungkin tidak terbuka jalan di sini, mungkin Allah buka jalan lain. Matan di Bukit Tinggi aja lah sih gitu. Karena tahu lah kan. Kemudian ini baru teringat sekarang ini ya. Yandril itu terkenal dengan orang yang sangat idealis, dan itu disuka dan sekaligus dibenci. Tidak ada yang satu sisi secara politik teman-teman itu menyetujui, tapi satu sisi kepentingan politik itu terganggu dengan idealismenya Yandril Sofyan, pengalaman di DPRD. Ketika misalnya partai ini memutuskan Yandril Sofyan maju sebagai kandidat bupati, sementara PKS tidak cukup kursi, dan tidak ada yang mau berteman dengan PKS. Bagaimana ini? Ya itu memang susah menjawabnya pertanyaan itu kan. Kalau orang sudah tidak mau berteman dengan PKS kan, sementara kita butuh ya untuk teman. Karena memang PKS itu kan masih kurang 2 kursi. Pasti harus ada upaya untuk membangun koalisi. Memang kalau politik ini tidak bisa jalan sendiri. Kalaupun kita lihatlah dalam sejarah perpolitikan Indonesia, paling yang dominan tuh pencapaian suara ya. Kan zamannya SBY itu kan sudah begitu dominan ya. Cuma capaian SBY mungkin 60%, tapi capaian partainya tidak lebih dari 30. 30 kan belum cukup untuk dia jalan sendiri kan. Masih ada 70% lagi yang akan kekuatan di luar partai. Dia harus terpaksa harus bangun koalisi juga kan. Koalisi besar malah yang dibangun oleh Demokrat. Sekarang pun seperti itu juga kan. Pak Jokowi dengan PDIP capaiannya sekitar 20 ya 19 kan. Masih ada 80 lagi yang kekuatan di luarnya. Dia harus berkoalisi, tidak bisa jalan sendiri, apalagi di Kabupaten Agam. Dan pilkada kabupaten ini kita maknai adalah pilkada bersaudara ya. Artinya yang menang tidak bisa menepuk dada bahwa dia yang berkuasa dan yang lain kalah begitu kan. Karena membangun
suasana kabupaten ini kan suasana bersaudara, berdusana. Jadi kita menang pun tidak otomatis kita jalan saklek sendiri kan. Kita harus ada DPRD juga kan, yang teman, yang koalisi atau mitra yang mungkin mereka juga punya pemikiran yang harus kita akomodir kan. Makanya nanti RPJM itu kan nanti makanya dibangun setelah terpilih ya. Karena memang ada kepentingan yang juga harus diakomodir kan. Jadi makna idealis itu kan bukan berarti saklek tidak ada komunikasi dengan yang lain ya. Makna idealis itu mungkin untuk hal-hal yang tidak benar kita tidak mau ya. Kalau untuk korupsi, untuk kongkolingkong kan itu kita tidak mentolerir hal itu karena itu merusak. Ada orang potensial tapi karena kongkolingkong lalu orang yang di bawahnya yang naik kan. Itu juga merusak sumber daya kan. Orang sudah sedemikian rupa dia berpotensi dan dia yang akan membangun negeri ini tapi terkalahkan oleh permainan-permainan yang tidak sehat tadi kan. Termasuk juga dalam proyek juga kan. Ada orang yang dia pihak ketiga yang bagus kerjanya harus menang tapi karena permainan-permainan lalu dia dikalahkan lalu naik orang yang tak berkualitas akhirnya kualitas proyek pun juga seperti itu, maka banyak yang hancur-hancuran seperti itu. Dan makanya kita pilkada pun jangan selalu konotasi uang. Kalau konotasi uang nanti ya kabupaten ini juga akan APBD juga akan diperas nanti. Dan ya, rakyat jangan harap akan bisa dibangun dengan baik karena mereka pasti berpikirnya karena uang sudah habis kan. Kalau kami pikiran ya uang habis itu ya ada infak kan. Ya kita makna itu infak untuk membangun masyarakat ya. Jadi kalaupun habis ya kalah pun menang pun tidak ada masalah ya. Habis uang ya kita untuk membangun masyarakat. Ya kalau ada saki kan akanlah dijamin semua ya. Habis pun uang ya nanti Allah lipat gandakan rezekinya kan. Ya. Apalagi tujuannya untuk kebaikan ya gitu. Jadi balik ke pertanyaan itu kalaupun kita mau tidak mau harus berkoalisi ya. Harus berkoalisi dengan partai yang lain ya. Ya, mudah-mudahan partai lain pun juga mau melihat niat baik ini kan. Ini niat baik untuk membangun agama bukan untuk kepentingan PKS ya. Kalau untuk kepentingan PKS berapa lah suaranya dan kembali saya ulang lagi bahwa dalam sejarah perpolitikan sehebat apapun partai politik paling 30 itulah hebat ya. Kalaupun mampu dia tidak akan sampai 50 ya. Tapi masih ada 50 lagi yang lain kan. Tetap saja harus berencana ya. Kita maknai bagaimana berencana membangun agama sehingga nanti agama ini tidak kondusif lah ya. Kan kalau tidak kondusif kita kan susah juga kan memimpin kan. Suasananya tidak nyaman ya. Gimana kita mau fokus membangun masyarakat sementara di dalam goyang terus kan gitu ya. Jadi memaknai pilkada itu dengan makna yang berencana, maknanya adalah sesudah terpilih kita langsung start gitu ya, membangun masyarakat, tidak lagi sibuk untuk mempertautkan lagi persoalan luka pilkada. Tapi maka dari sekarang, jadi saya pun tidak setuju kalau ada baliho lalu dipaksa untuk diturunkan karena dia tidak punya dana untuk bayar gambar dipasang gitu kan. Itu juga tidak bagus sebenarnya kan. Itu secara langsung itu sudah mengajarkan kandidat untuk berpikir negatif terhadap saat dia memimpin. Bahkan biar saja mereka masang baliho enggak apa-apa lah kan juga kontestasi sekali 5 tahun kan. Biarlah agak ramai kan. Termasuk juga aparat jangan terlalu kaku kan. Baliho di rontok-rontokan gitu. Biar saja pesta sekali 5 tahun kan biasalah. Nah, sekaligus melatih mendidik masyarakat. Maksudnya masyarakat mengenali kandidat itu dengan baik kan. Jangan nanti seperti yang dulu lah ya, membeli kucing dalam karung. Jadi kandidatnya tidak jelas, visinya tidak jelas, dan termasuk wawancara kita ini sebenarnya kan juga dalam rangka bagian untuk mencerdaskan masyarakat kan. Itu lebih bagus kan, sehingga masyarakat punya pilihan dan mengenal calon secara mendalam kan. Mana semakin melek masyarakat dengan politik,
semakin hadir pemimpin yang berkualitas karena dia sudah memilih dengan pemahaman pengetahuan yang luas gitu. Akan semakin ketat seleksi. Ya. Oke Pak Yandril, kali karena ini channel YouTube dan itu memang agak kita batasi waktunya karena ini, dan tentu kita berharap bahwa wawancara ini bukan untuk yang pertama dan bukan untuk yang terakhir, dan kita ucapkan terima kasih, dan ucapan kita adalah selamat berjuang, mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah untuk jadi Bupati Agam. Sekaligus terima kasih ke teman-teman Pelantara netizen, Mudo. Pelantara Mudo yang sudah hadir untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kandidat, termasuk juga untuk calon yang pemimpin yang akan memimpin 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan terpilih pemimpin yang lebih baik di Kabupaten Agam yang akan menguatkan semua sendi-sendi pembangunan masyarakat ini. Oke. Baik, pemirsa channel YouTube Pelantara Mudo, itulah tadi dialog panjang kita dengan Pak Yandril Sofyan Esos, kandidat calon Bupati Agam tahun 2020-2025 yang hari ini masih menunggu kepastian dari partai pengusung, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini menjadi referensi dan pemahaman kita tentang calon-calon bupati yang akan maju di Pilkada 2020. Terima kasih atas mengikuti wawancara ini. Billahi fisabilil haq, fatakullah mastata'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.